Berjumpa kembali dalam program Inspirasi Maranatha. Program yang lahir dari penelitian dan juga hasil pengkajian ilmiah yang dilakukan oleh para dosen Universitas Kristen Maranatha Bandung. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas satu konsep yang sangat menarik, yaitu tentang kaitannya dengan budaya Tionghoa, tetapi akan lebih spesifik lagi. Dan kita sudah hadir di tengah-tengah kita seorang narasumber, dan kita akan awali dengan terlebih dahulu berdoa. Mari kita bersama berdoa. Bapak yang Maha Baik, kami datang ke hadirat Tuhan mengucap syukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu. Engkau yang menganugerahkan kepada setiap umat manusia, budaya, adat istiadat yang di dalamnya kaya dengan berbagai pemikiran filosofis, tetapi juga sesungguhnya Engkau menghadirkan nilai-nilai yang begitu kaya agar kemanusiaan kami semakin diangkat di dalam nilai-nilai yang luhur. Bapak yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan percakapan kami dalam program Inspirasi Maranatha ini di dalam penyertaan dan kemurahan Tuhan. Tuhan berkati setiap peserta, setiap kami, maka setiap netizen, para sahabat UK Maranatha dimanapun berada, supaya program ini memberkati setiap kami. Kami serahkan di dalam kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita akan membahas satu topik, dan ini adalah hasil dari penulisan satu jurnal, kalau saya boleh terjemahkan, yaitu Kesinambungan Ritual Pemujaan Leluhur Tionghoa Indonesia di Dunia Modern. Nah, hadir di tengah-tengah kita seorang dosen yang masih muda, yaitu Dr. Yunita Setianingrum. Ya, mari kita perkenalan sejenak dengan Ibu Yunita. Silakan, Bu Yunita. Ya, terima kasih Pak Yohanes. Nama saya Yunita Setianingrum. Saya mengajar dan saat ini bertugas di program studi Desain Interior Fakultas Seni Rupa dan Desain. Saya mulai bekerja mungkin ya sudah 14 tahun lah ya sebenarnya sebagai dosen tetap di Maranatha ini. Sebelumnya saya LB cukup lama ya, jadi hampir 18 tahun gitu sebenarnya. Oh ya, LB-nya aja? LB-nya lama. Waduh, lama ya, sekali ya. Karena awalnya belum yakin mau jadi dosen apa enggak. Gitu. Ya, terus ya sudah cukup lama saya bergabung di Universitas Kristen Maranatha. Saya di sini berada di dalam riset saya, bidang kajian keilmuan saya bergerak di bidang human studies. Jadi studi-studi manusia dan lingkungan. Kebetulan riset saya sejak saya menjadi dosen di Maranatha ini banyak bergeraknya dalam ranah studi-studi rumah tinggal. Jadi lingkungan domestik. Di sini saya pernah meneliti berbagai budaya ya, antara lain rumah tinggal di Bali, kemudian di Lasem, Jawa Tengah ya. Disertasi saya sendiri Pak mengenai rumah pengrajin batik di Lawean. Kemudian setelah saya lulus baru ke Lasem. Di situ saya mulai ya meneliti tentang meja altar. Ini nanti yang akan bahas ya. Kemudian ya sesudah itu masuk ke yang Tionghoa. Ya. Jadi Ibu ngambil doktoral di mana ya? Oh ya, saya S1 sarjana, magister dan doktornya di ITB. Oh ITB ya. Ya, baik. Jadi Ibu aslinya dari kota mana sebelumnya? Tetap di Bandung? Apakah? Saya kelahiran Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Ya, aslinya orang Jawa Tengah sih. Orang tua dari Jawa Tengah, tapi saya
lahir di Pekanbaru, kuliah dan menikah sama orang Bandung. Jadi saya tinggal di Bandung. Baik Ibu. Ya, kita sambut ya Ibu Yunita Setianingrum. Nah, Ibu sudah menulis satu jurnal ya, dan saya sangat menikmati tulisan jurnal dari Ibu Yunita ya. Tadi saya terjemahkan kesinambungan ritual pemujaan leluhur ya Tionghoa Indonesia di dunia modern. Ibu bisa dijelaskan kalau saya baca dalam jurnal itu tentang para imigran ya. Jadi orang-orang Tionghoa yang datang di Indonesia itu dulunya adalah imigran. Nah, sekarang orang-orang Tionghoa yang menjadi imigran itu sebagian besar ya menjadi bagian yang integral ya dengan realitas kehidupan bangsa kita Indonesia ya yang majemuk, dan orang Indonesia memang itulah kelebihannya itu ya majemuknya gitu ya. Sehingga sangat tepat semboyannya itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi memang kita ini hidup sangat beragam sekali. Nah Bu, izinkan saya menanyakan ini Bu, apakah para imigran Cina tersebut itu terbatas hanya pada peranaan ya Bu ya, keturunan orang-orang Cina saja? Sebab yang saya kenal itu ya, generasi Tionghoa itu ternyata tidak hanya dari orang Peranakan, ternyata ada banyak juga ya suku-suku Tionghoa yang datang di Indonesia itu ternyata seperti orang Indonesia ada macam-macam, ada Sunda, ada orang Toraja, ada Papua, ada Nias gitu ya. Di Tionghoa juga banyak sebenarnya. Nah, kira-kira bagaimana Bu dalam konteks ini? Silakan Ibu. Ya. Jadi kalau diurutkan dari sejarahnya itu memang sangat panjang. Migrasi yang awal-awal itu ratusan tahun yang lalu seperti Laksamana Cheng Ho itu itu kan sejak zaman, kalau bisa ditelusuri sampai dari sejak zaman Majapahit. Nah dari situ memang terus ada beberapa gelombang, namun yang terbesar sebetulnya migrasi berdasarkan literatur yang saya kumpulkan, migrasi terbesar itu dimulai abad ke-18 sampai ke-20. Jadi itu yang terbesar pada masa kolonial Belanda, migrasi dari Tiongkok ke Asia Tenggara termasuk Indonesia itu yang terbesar. Lalu ada pasang surutnya sih, tapi di tahun sekitar 1900-an awal ya, 1911. Nah, sekitar di situ mereka mengalami di Tiongkok ada kegoncang ekonomi dan politik kondisinya pada waktu itu, sehingga memancing kembali ya. Jadi banyak masyarakat sana yang keluar migrasi kembali. Lalu yang setahu saya itu ada lagi yang masih terus ya sampai tahun 50-an itu masih ada terus. Yang terakhir sekarang yang disebut dengan migrasi kontemporer. Itu migrasi kontemporer sesudah zaman kemerdekaan. Jadi untuk keperluan networking, jadi transnasionalis Tiongkok. Nah, transnasionalis Cina ini untuk networking dagang, bisnis, bisnis gitu ya. Kalau yang sekarang gitu, jadi keperluannya orang-orang perantauan ya, mungkin kita sebutnya perantauan Tionghoa itu yang sekarang ini untuk keperluan bisnis networking. Ya. Baik Bu. Bu Yunita, tadi kita mencoba mengkerucut kembali kepada topik yang Ibu sajikan ya. Jadi saya melihat bahwa kembali kepada pemujaan gitu ya. Pemujaan arwah leluhur itu. Kalau saya lihat pemujaan arwah leluhur ini sekarang itu tidak lagi sekuat pada zaman
sebelum tahun 60-an gitu ya. Kalau sekarang itu ya ada tapi tidak sebesar itu. Nah, pertanyaan saya adalah apakah pemujaan ini hanya juga dilakukan oleh keturunan gitu ya, peranaan Tionghoa. Karena yang saya punya bayangan biasanya yang masih memegang ini adalah orang Tionghoa yang masih toto gitu ya. Nah, kalau peranaan itu kan biasanya sudah ada asimilasi, ada ya satu proses ya, pembauran, lalu pembauran ini menyebabkan mereka sudah mulai meninggalkan. Apakah cara berpikir saya ini benar bahwa pemujaan arwah leluhur itu hanya dilakukan kebanyakan orang toto, tapi sedikit dilakukan oleh peranaan. Bagaimana Ibu? Iya, jadi betul memang orang Potok ya, orang Potok yang dalam penelitian kami Hua Chou ya, istilahnya Hua Chou itu adalah orang Potok yang mereka lahir di Tiongkok kemudian ya, datang ke sini dan di sini mereka tetap menjaga identitas, tetap menjaga keturunannya lah. Jadi menikah lagi dengan sesama Tionghoa. Lalu ini kelompok yang bisa disebut Cina Totok ya. Nah, Tionghoa kaum Totok ini Hua Chiu. Hua Chiu. Hua Chiu itu memang mereka yang masih, tapi ternyata dalam penelitian kami juga menemukan ada yang peranakan itu masih melakukan. Jadi di Lasem itu Pak, di Lasem kami temukan orang-orang Tionghoa peranakan yang masih melakukan tradisi itu dan itu udah dari generasi, mereka mungkin generasi ke-6 atau ke-7 gitu ya, jadi udah jauh sekali. Jadi udah bercampur dengan tradisi Jawa dan ada juga yang sudah Muslim. Muslim tapi masih ada meja altar dan masih sembahyang leluhur. Nah memang kalau dalam penelitian ini kan kita sangat dibatasi oleh kota ya Bu ya. Jadi kalau kota Lasem nanti dengan dibandingkan kota yang lain, misalnya Surabaya atau Malang atau Kediri, itu agak berbeda. Kalau memang Lasem, Lasem itu disebut dengan sebutan Tiongkok kecil gitu ya. Jadi mereka sangat kuat gitu ya. Nah, jadi anggap aja bahwa ini penelitian yang masih terbatas pada sebuah kota ya dengan karakteristik. Memang Lasem itu salah satu yang menonjol adalah pengaruh budaya Tionghoa yang kuat. Sama seperti kalau saya ke Semarang ya, itu saya gampang sekali menjumpai kelenteng-kelenteng kecil tapi banyak gitu ya. Di satu jalan itu ada beberapa begitu ya. Dan juga di Jakarta itu beberapa wilayah-wilayah tertentu ya, itu sangat kuat gitu ya. Tapi kalau di wilayah lain jarang gitu ya. Misalnya ada wilayah Belanda yang zaman Belanda kolonial itu tidak, tapi ada daerah pecinan itu ya di Batavia itu ya. Jadi sangat dipengaruhi. Nah, Bu, saya bisa melihat bahwa tadinya saya punya konsep berpikir seperti itu, bahwa yang menjaga meja leluhur atau menghormati arwah leluhur ini hanya orang-orang toto begitu ya, orang peranaan tidak. Karena saya dulu berpikir bahwa yang peranaan ini sudah dipengaruhi oleh agama ya, yang dipeluknya ya, ada yang menjadi pemeluk agama Kristen ya, ada juga sebagian yang menjadi Islam begitu kan. Nah, Islam pun juga orang-orang Tionghoa kemudian membentuk satu komunitas namanya PT itu kan gitu kan. Ya, jadi apa namanya? Kalau singkatannya P itu persatuan atau persekutuan ya saya. Orang Tionghoa Indonesia gitu kan ya. Nah, tapi mereka bentuk di situ. Nah, ini adalah komunitas yang sangat dipengaruhi oleh agama tertentu. Demikian juga Kristen begitu. Nah, jadi tetapi saya melihat bahwa dalam perkembangannya orang-orang toto pun juga juga sama gitu ya, jangan dipengaruhi juga, sehingga tidak bisa saya sebutkan bahwa mereka yang menghormati arwah leluhur itu sekarang orang toto ataupun orang peranakan. Jadi tidak selalu begitu ya Bu ya, tidak selalu. Bu, kalau
Tadi menarik ya, Ibu tadi sudah jelaskan tentang diaspora ya. Jadi ini orang Tionghoa ini juga mengalami diaspora gitu ya. Ada mengalami migrasi besar-besaran. Ya. Kalau boleh Ibu sedikit spesifik ya Bu ya. Itu tadi Ibu sebutkan tahun 18 ya Bu, sampai 20 ya Bu ya. Abad 18 ya, abad 18 sampai 20. Kalau boleh tahu itu apa ya Bu ya? Apa yang terjadi di Cina ya Bu ya, abad 18 itu sehingga apakah karena pergolakan politik yang dipengaruhi oleh kondisi waktu itu kalau saya bayangkan berarti ada zaman kerajaan ya Bu ya? Dinasti Qing, Ming atau Ming ya. Dinasti Ming itu saya sendiri nggak hafal ya. Ini jadi kalau dalam penelitian ini memang lebih kami galinya mengenai si konsep apa yang melatar belakangi tradisi itu. Gitu. Jadi memang kalau dari hanya sampai sebatas itu pemujaan leluhur itu sebetulnya dulunya dari kerajaan ya. Jadi ada yang pemujaan kerajaan lalu itu diturunkan. Jadi sebetulnya bukan agama ya. Kalau saya lihat ini konsepnya tidak berangkat dari agama gitu. Mungkin jadi tradisi atau budaya. Jadi budaya yang di dalamnya mengandung kepercayaan. Konsep-konsep itu mungkin gitu ya. Ada kepercayaannya gitu ya. Ya, artinya sebelum orang Cina mengenal agama, misalnya dalam hal ini contohnya adalah Buddha. Buddha kan juga merupakan agama yang datang dari India ke Cina. Tapi sebenarnya orang Tionghoa itu sudah punya kepercayaan. Kalau saya tanggap begitu ya. Nah misalnya yang paling kelihatan itu adalah Taoisme. Gitu, Taoisme. Kalau Konghucu itu kan tadinya bukan agama. Ya, jadi Konghucu kalau saya tangkap seperti ajaran etika moral gitu ya. Kalau saya sebutnya sekarang budi pekerti lah begitu ya. Nah itu kemudian dijadikan agama gitu kan, sehingga sekarang menjadi Samkau Itkau itu ya. Jadi 3 agama ini langsung disebutkan menjadi satu gitu kan. Nah Ibu kalau boleh Ibu sebutkan, jadi menarik sekali ya. Karena saya tanyakan masalah ini karena Ibu juga menyebutkan ada 4 pola ya. Diaspora orang Cina yang datang ya. Ibu sebutkan di situ ada Wagong ya, migrasi sebagai buruh. Lalu juga ada Wangsang ya, ada pedagang ya, ada lagi Wakyo ya, perantauan. Dan satu lagi ada Wai ya, keturunan perantauan. Nah, saya kira istilah-istilah itu mungkin juga perlu kita kenali gitu ya. Ternyata orang Tionghoa datang ini motifnya macam-macam ini. Silakan Ibu. Oke, jadi ini juga ada beberapa referensi yang beda-beda ya. Kalau yang tadi yang Pak Yohanes sebutkan itu dari Wu ya, sumbernya Wu. Saya lupa namanya siapa, tapi Wu itu menyebutkan ada 4 pola itu. Tapi sesudah dari beberapa literatur tim kami menyimpulkan ya sebetulnya itu yang terjadi di zaman Belanda. Jadi 4 pola itu Wagong itu yang migrasi sebagai buruh. Pada saat itu pemerintah kolonial Belanda membutuhkan banyak tenaga untuk membangun infrastruktur. Jadi ada orang-orang yang datang ke sini untuk bekerja sebagai buruh. Lalu yang disebut Huagong. Lalu ada Huangshan yang datang ke Indonesia, mungkin bukan cuma Indonesia, ya Asia Tenggara. Nusantara ini sebagai pedagang. Nah, di sini juga ada 2 macam ternyata. Jadi Sangjia itu kelompok atas. Jadi mereka yang pedagang yang sukses biasanya terus bisnis timah di daerah-daerah Sumatera, Bangka, Belitung. Nah, di situ itu bukan Sangjia itu yang ini candu ya. Yang itu karena ilegal itu ya. Iya, ilegal. Jadi ada
candu tuh ya, Betul. zaman dulu tuh ya. Ya, jadi penyelundupan ya yang Sangciain itu ada Sangturen. Nah, Sangturen ini yang bisnis timah, mereka pejabat pemerintah biasanya. Jadi ini kelompok atas. Lalu ada juga kelompok menengah dan yang golongan bawah yang miskin. Itu pada zaman Belanda. Tapi kalau kita merujuk dari ada juga istilah secara sosial ya, mungkin secara sosial atau pada perkembangannya orang Tionghoa perantauan ya, Tionghoa yang bermigrasi ini ada yang namanya Huaqiao dan Chiaosen ya. Mungkin saya ngomongnya nggak begitu ya. Ya. Kalau teman saya yang satu lagi itu lancar ya. Memang dia belajar Mandarin. Oke. Ya, Huaqiao itu orang yang lahir di Tiongkok, kemudian menetap di luar Tiongkok ya, kemudian itu disebut Hiaqiao, itu yang disebut juga dengan Cina Totok. Nah, terus yang Hu Chiaosen itu yang peranakan karena sudah bercampur dengan tradisi lokal, terus ada pengaruh Belanda itu tadi, jadi budayanya berubah menjadi peranakan. Salah satu contohnya Chiaosen itu katanya begini, mereka patriarkalnya tidak sekuat yang Totok gitu. Jadi kalau orang Cina Totok itu masih mempertahankan sekali identitas Tionghoanya dan mereka garis aturan-aturan patriarkinya masih kuat sekali. Nah, kalau yang peranakan itu udah enggak. Jadi di situ peran wanita itu bisa lebih banyak daripada di Cina Totok. Contohnya seperti itu perbandingannya. Lalu dari keturunannya, jadi ada sebutan yang berbeda lagi. Huaqiao ini ketika mereka punya anak-anak itu disebut Huaren atau Huayi. Jadi orang-orang yang lahir dari orang yang dari Tiongkok asli, tapi mereka sudah lahir di ini ya, jadi di daerah masing-masing gitu, dan mungkin berkewarganegaraan masing-masing di daerahnya. Itu Huaren atau Huayi. Gitu. Ya. Iya Ibu, saya justru ingin belajar banyak ya. Jadi literatur itu mendorong saya termotivasi untuk mengetahui tentang pemikiran-pemikiran di balik itu. Nah, di dalam tulisan Ibu ya, ini dikaitkan dengan pemujaan arwah ya Bu ya, arwah leluhur ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Ibu ya? Ibu menggunakan metodologinya gitu, saya penting. Ya karena kita bisa membaca banyak, tapi kalau kita tidak tahu metodologinya ya itu kan jadi perspektifnya berbeda lagi gitu kan. Metodologi itu menjadi bagian yang penting. Silakan Ibu, bagaimana metodologi yang Ibu ambil itu ya? Oke, ini jadi penelitian kami ini sebetulnya adalah basic research ya. Jadi penelitian yang bertujuan, jenis penelitiannya adalah penelitian studi perkembangan. Jadi kami ingin meneliti sebetulnya ini ada hal-hal yang satu dua kami lihat kok ada praktek-praktek sembahyang leluhur gitu ya, sembahyang leluhur. Tapi kenapa tampak berbeda-beda gitu ya, kok ada banyak variasinya gitu. Jadi sebenarnya aturannya tuh awalnya seperti apa gitu ya, kami ingin melihat awalnya seperti apa sehingga sampai pada akhirnya ini kenapa bisa jadi ada variasi-variasi tersebut gitu. Nah jadi kami menggunakan sebetulnya mencoba memetakan sebetulnya perilaku ini datangnya dari mana, terus bagaimana aktivitas itu dilakukan, gitu ya, aktivitasnya dilakukan, cara-caranya, artefak yang digunakan termasuk ya, jadi kenapa kok ada yang pakai lilin, yang di sini pakai foto, ada yang enggak gitu ya, jadi itu yang jadi pertanyaan bagi kami di awal penelitian ini. Gitu. Jadi kami menggunakan framework teori wujud kebudayaan.
Jadi wujud kebudayaan dari Honigman itu di sini kami mencoba memetakan berdasarkan 3 aspek wujud kebudayaan. Pertama, kebudayaan ideal yang berangkat dari ide, gagasan atau konsep pemikiran manusia itu sebetulnya mengenai ritual sembahyang leluhur ini seperti apa. Lalu sistem sosial, aktivitas yang dilakukan, terus bagaimana interaksinya, perilakunya, dan kemudian yang ketiga bentuk fisiknya. Jadi kami juga menggali apa saja sih objek-objek yang terkait di sini. Apakah meja, lokasinya juga lokasi sembahyangnya itu dilakukan di mana? Apakah di rumah, ataukah di kuburan, ataukah di kelenteng atau di rumah abu gitu. Jadi itu kapan saja dilakukan. Jadi ada yang setiap hari, ada yang setiap tanggal 1 dan 15 setiap bulan, ada yang dan wajib-wajib di hari-hari raya tertentu. Nah, itu yang kami coba cari gitu. Dan dicek ke responden. Kebetulan responden yang kami dapatkan pada waktu itu pandemi, jadi 105 mungkin sebetulnya dalam hati saya masih agak kurang gitu ya. Inginnya sih ini dilanjutkan lagi, Pak. ya dari situ ya kami cek dan kami data ulang gitu ya. Oh berarti masih ada sekian persen yang melakukan ini dan kenapa alasannya. Gitu. Tadi yang Ibu lakukan berarti ini adalah basic research ya Bu ya? Basic research. Ya. Itu di Lasem atau nyebar di beberapa kota untuk mendapatkan gambaran ini? Awalnya sih hanya di Jawa, di Bandung sebetulnya ya, di Bandung. Tapi ternyata pada perkembangannya karena kesulitan pandemi pada waktu itu akhirnya kami kembangkan, udah dibuka aja ke semua. Jadi ini ada yang dari Sumatera juga ada, gitu, dari Jawa Tengah, dari Bandung. Kebanyakan sih sekitar Jakarta, Bandung. Jadi masyarakat urban sih sebetulnya. Urban ya? Ya. Sebabnya kalau di Jakarta itu juga ada beberapa kelompok Ibu. Misalnya saya pernah jumpai istilah Cina Benteng yang di Tangerang. Itu kalau kita teliti mungkin mereka adalah masyarakat yang sangat taat melakukan ini, tradisi ini. Tapi mereka kalau ditanya enggak bisa. Apa itu enggak ngerti. Pokoknya ini mereka lakukan. Gitu. Nah ini kalau Cina Benteng ini banyak di daerah Tangerang itu. Begitu. Jadi Ibu masukkan Jakarta bukan Tangerang ya, bukan Tangerangnya. Termasuk sih Jabodetabek ya mungkin. Yang jumlahnya 105 tadi termasuk 105 itu. Ya. Apakah tidak dipertajam alat metodologinya itu misalnya memperhatikan latar belakang wakio tadi kan macam-macam Bu ya, datangnya itu ya. Ada yang datang sebagai buruh, ada yang sebagai pedagang. Sehingga saya khawatirnya nanti ketika itu dicampur gitu ya, nanti lalu gambarannya itu ya semuanya orang Tionghoa, tapi karena itu gambarannya menjadi lebih menjadi kurang kurang akurat gitu ya Bu ya gambarannya. Menurut Ibu bagaimana? Kami mendata sih sebetulnya. Jadi asalnya Huaqiao-nya itu dari mana? Dari Fujian, dari ada datanya sih, cuma saya nggak hafal ya, tapi ada berdasarkan daerah asalnya. Gitu, daerah asalnya dan generasi keberapa. Gitu. Jadi maksudnya yang mengisi yang kami ambil datanya ini merupakan Huaren atau Huayi ya, Huayi yang generasi keberapa dari Huaqiao-nya. Gitu. Jadi yang bervariasi sih sekitar dari generasi kedua ya yang paling baru, generasi kedua sampai generasi kelima rata-rata seperti itu. Ini responden usia 20 sampai 40 tahun. 20 sampai 40 tahun
mereka rata-rata di generasi kedua atau kelima. Lalu ada sekitar 19% 18% itu udah jauh, jadi peranakan yang tadi saya sebutkan. Ternyata ada 19%, betul. 19% dari 105 orang ini ternyata itu generasi ke-6, ke-7, dan itu kami kategorikan peranakan, bukan totok, karena udah jauh ya. Udah jauh ya. Baik, Bu. Nah, kita sudah membahas satu ulasan tentang latar belakang migrasi atau diaspora orang China ke Nusantara, dan juga bagaimana mereka itu menyikapi tradisi yang dibawa dari China itu, dari Tiongkok, ke dalam konteks yang baru, yaitu bumi Nusantara, itu Indonesia, dan di situ menimbulkan beberapa variasi-variasi. Nah, kita akan lanjutkan setelah informasi yang satu ini. An interior design program with a modern, universal, and dynamic worldview, the richness of Indonesian culture and maturity of Christian characters, a campus where integrity and excellence of design science meet the community's needs. Interior Design Program provides the learning of interior design major, elective courses, minor courses, and various packages, which enrich student insight, knowledge, and experience. The students can choose freedom of learning and independent campus scheme and gain special learnings from the visual communication design, fine arts, and architecture, as well as other supporting courses. It provides the students with more complete and comprehensive skills and knowledge than other programs. There are also various elective courses on trend and cultural become expertise. The learning methods emphasize project-based learning university and case studies. In the 7th semester, there are real projects and teamwork skills that are honed through collaborative work on course assignments across study programs. Hi everyone, I'm student in interior design at Maranatha Christian University. So I want to tell you why I'm just studying here, because studying here very fun and enjoy. The lecture very open and friendly, the campus environment is clear and comfortable. Campus facilities are very complete and technological, such as 3D printing machine, laser cutting machine, workshop, museum, and computer lab. So I think it's so clear why I'm very happy and proud to be a part of Faculty of Art and Design at Maranatha Christian University. Thank you. Maranatha's interior design was established in 2005 and has been accredited A in 2019, graduating 767 alumni until now. We are currently moving from a teaching university to a research-based teaching university. A campus with future technology, integrity, care, and excellence, with an extensive collaboration networks on creative partnership. Pesan-pesan saya selama 5 tahun menjalin kerjasama dengan Universitas Maranatha, terutama untuk jurusan desain interior adalah mahasiswanya sangat aktif dan dosen-dosennya pun terus berkembang dan belajar ke arah yang lebih baik.
Nah, kerjasama yang telah kami lakukan meliputi proses belajar mengajar mahasiswa. Proses ini merupakan pemberian materi hingga workshop yang kami lakukan secara bersama-sama. Workshopnya lebih ke arah penggunaan cat-cat water base yang mendukung tema do it yourself. Tujuannya agar mahasiswa lebih cakap dan mampu untuk mandiri menangani proyeknya ke depan. Meet a wonderful learning journey with Maranatha's interior design. Kita kembali lagi dalam segmen kedua tentang kaitannya pemujaan arwah leluhur orang-orang Tionghoa di era abad modern ini. Bersama dengan narasumber kita, Ibu Yunita. Bu Yunita, Ibu tadi menyampaikan bahwa sangat kuat sekali pemujaan arwah leluhur itu, walaupun itu sudah tidak lagi di Tiongkok, sudah menyebar ya di negara lain begitu ya. Nah, kalau saya boleh tanya Ibu, apa yang menjadi tujuan dari keluarga atau generasi Tionghoa ini yang masih mempertahankan? Kenapa ini kok budaya ini kuat sekali gitu ya? Seperti perpindahan mereka, bahkan juga pergantian generasi itu ya ada yang berkurang, tapi kok masih bisa lestari ya, gambarannya seperti itu. Itu apa faktor yang menyebabkan budaya pemujaan arwah leluhur itu masih kuat ya Bu? Ya, jadi sebetulnya yang kami dapatkan dari data dari lapangan rata-rata menyebutkan rasa bakti ya, bakti kepada orang tua. Itu yang menjadi motivasi utamanya. Lalu ada juga sebagian yang menyebutkan bahwa itu adalah satu kebiasaan yang sudah dilakukan sejak kecil mungkin, jadi kemudian perlu dilanjutkan gitu. Jadi ada mungkin rasa tanggung jawab ya untuk meneruskan apa yang sudah, kebiasaan yang sudah dilakukan. Jadi rasa bakti, terus rasa kebiasaan, lalu ada sebagian kecil yang menyebutkan bahwa ini adalah karena kepercayaan agama ya, jadi ajaran agama Buddha atau Konghucu. Itu 19%, 18% ya. Ya, saya kira ini satu pertanyaan yang cukup mendasar karena ada banyak nilai-nilai Tionghoa yang tidak selalu bisa dipertahankan sekuat pemujaan arwah leluhur. Ya. Tapi kalau yang ini kuat gitu, ya, saya hanya sedikit berasumsi apakah ini karena memang ikatan antara anak dan orang tua dalam budaya, ya, dalam ini tidak bicara agama ya, dalam budaya Tionghoa itu memang kuat gitu ya. Ya, jadi pengaruh Taoisme, bagaimana mereka hubungan ya, jadi ada kepercayaan bahwa hubungan orang tua dan anak ini akan mempengaruhi keseimbangan semesta. Nah itu salah satunya Li itu ya, kalau yang saya ketahui sepertinya itu dari beberapa referensi menyebutkan itu Li ya. Jadi kalau kita sebagai anak itu memelihara, atau sebagai orang tua dan anak memelihara hubungan, sebenarnya nggak hanya anak dan orang tua, jadi suami dan istri, kemudian kakak adik, yang hubungan manusia lah, antar manusia, termasuk di situ hubungan orang tua dan anak ini kalau dipertahankan harmonis, maka akan keseimbangan semesta itu akan terjadi begitu.
Jadi kalau Taoisme begitu, lalu dari Konfusianisme juga menyebutkan bahwa ajaran moral Konfusianisme mengajarkan mereka untuk pentingnya menghormati leluhur ya dan nenek moyang untuk mendapatkan kesejahteraan hidup. Jadi ini tidak hanya semasa hidupnya, karena pada saat orang tua itu sudah melanjutkan perjalanan ya ke dunia yang lain, itu pun harus tetap dihormati dan teruskan baktinya. Ya, saya kira ini pemikiran ini sebenarnya bukan, kalau saya tangkap bukan semata-mata didominasi orang Tionghoa. Misalnya kalau saya lihat orang Batak, Toraja, ya, itu tetap bagaimana mereka merawat gitu ya jenazah kakek nenek mereka, ya, supaya itu mendapatkan tempat yang lebih baik gitu kan. Tapi tampaknya gagasan ini penting sekali untuk kita cermati, gitu. Yaitu bakti ya. Ini bukan sekedar hormat, di dalamnya ada unsur bakti. Karena itu kalau saya ingat-ingat itu ada istilah dalam Konfusianisme itu hao. Jadi seorang anak itu dipanggil untuk wajib uhao, berbakti kepada orang tua. Kalau kamu tidak uhao, kamu akan jadi anak durhaka, anak celaka, ya puthao. Gitu, ya. Jadi ini akan mendatangkan satu kemalangan. Begitu. Nah, saya menangkap bahwa mengapa tradisi pemujaan leluhur itu masih kuat, karena di dalamnya ada satu relasi yang berkaitan dengan batin. Gitu ya. Jadi seorang anak itu sadar bahwa dia hadir di atas muka bumi ini karena peran dari orang tua. Nah, mungkin dalam konteks ini ada catatan juga ya Bu, ya mungkin Ibu bisa memberi tanggapan bahwa seringkali anak pada zaman sekarang itu bukan lalai ya, tetapi mereka bisa mengalami distraksi sehingga tidak lagi menganggap relasi dengan orang tua, dengan papa dan mamanya itu sekuat ya. Bukan saya katakan berkurang, alami distraksi begitu. Bagaimana menurut pandangan Bu? Maksudnya Yunita, dalam hal tradisi sembahyang ini atau? Nah, dalam konteks ini ya, saya katakan bahwa kalau orang Tionghoa, orang Toraja itu kuat sekali ya. Bukan juga orang Batak juga sama gitu kan. Tapi pada sisi yang lain sekarang itu relasi orang tua dan anak ini tidak lagi ya. Ya artinya keluarga Tionghoa juga mengalami gitu kan. Misalnya kalau orang Tionghoa, misalnya saya sebagai ayah begitu kan, sebagai papa, untungnya anak-anak saya masih itu ya. Kalau mau pergi itu dia masih pai. Saya pun walaupun sudah seusia gini, kalau ketemu mama saya atau mungkin orang yang lebih tua dari keluarga saya selalu pai. Refleks gitu, saya refleks gitu, pai gitu ya. Dan saya selalu pamit, tidak sekedar memberitahu saya mau pergi, tapi saya dalam arti meminta semacam tanda petik itu restu. Tanda petik itu berkat gitu ya, supaya saya diizinkan pergi dengan selamat, seperti itu. Tapi bisa terjadi bahwa cara berpikir itu tidak lagi gitu ya, orang tua itu bisa terjadi gitu. Ya, mungkin permasalahannya di masa sekarang ya, jadi masalah keberakaran mungkin ya, rootedness saya pikir. Jadi mungkin pengaruh globalisasi ya sekarang juga anak-anak sekarang ini, maksudnya generasi muda, mereka tidak terlalu atau mungkin justru tidak ingin terlihat beda gitu ya. Saya juga jadi kalau yang umum aja lah, yang global yang sekarang lagi viral, yang seperti apa, yang lagi tren gitu kan. Tapi yang saya pikir perlu tetap ditekankan dan tetap ini tuh adalah aspek
keberakarannya. Jadi dari sini juga saya pikir akan berpengaruh ke bagaimana generasi muda kita berperilaku ya. Jadi menghargai budayanya, menghargai apa yang menjadi kebiasaan. Seperti meja altar ini ya, sebetulnya seharusnya kan diwariskan secara turun-temurun, Pak. Turun-temurun dari garis keturunan bapak. Jadi bapak ke anak laki-laki dan ke anak laki-lakinya selanjutnya. Nah, beberapa kasus yang kami temui itu sudah pindah ke luar negeri ya, anaknya. Ya akhirnya ya memang tradisi itu tidak dilanjutkan karena orangnya sudah di Amerika, sudah di jauh dari tanah leluhurnya ya, mungkin dia Indonesia sih, dan di Indonesia, dan mereka ya sudah tidak melakukan, dan tapi mejanya tuh tetap ada gitu. Ada gitu ya. Kalau mereka masih ada rumah di sini. Bu, itu menarik ya bahwa meja sembahyang itu diteruskan, diwariskan kepada anak laki-laki ya. Nah, memang senang kalau kita menikah itu ada anak laki-laki, ada anak perempuan gitu ya. Tapi dalam praktek itu enggak begitu ya, Bu ya. Punya anak 5 perempuan semua. Ya, kadang-kadang begitu kan ya, karena anugerah dari Tuhan. Nah, persoalannya gini, Bu. Kalau keluarga ini punyanya anak perempuan gitu loh, Bu. Ya, karena kan disebutkan anak laki-laki ya yang bisa mewariskan itu. Lalu gimana, Bu? Solusinya gimana itu? Biasanya mereka akan diturunkan ke keluarga terdekat. Jadi ke paman atau yang lebih muda, yang mungkin yang dipercaya aja. Misalnya sih kan, oke, kalau paman. Tapi kan misalnya ada keluarga punya anak 1 gitu kan. Punya anak 1, terus punya anak perempuan-perempuan gitu kan. Jadi istilah paman enggak ada, Ibu. Ya. Paman enggak ada, nomor 2 perempuan, nomor 3 perempuannya sampai 5 perempuan gitu kan. Nah, kira-kira kalau kasus seperti itu akhirnya meja sembahyang ini diserahkan pada siapa itu ya, Bu ya? Nah, cara mereka berpikir itu supaya tetap berlangsung itu loh, apa namanya, pemujaan leluhur ini. Ya, itu kalau polanya yang dari memang masih tetap sih. Jadi kalau nggak ada paman ya mungkin saudara perempuan ini punya anak laki-laki nggak nanti. Walaupun masih kecil gitu ya. Iya. Bingung. Ini apa namanya, ini sudah tua sekali, ini baru punya anak katakanlah baru 3 tahun, nah itu kan nggak bisa melaksanakan gitu maksud saya. Ya, jadi kan ada kendala-kendala yang semacam itu kan, Bu ya. Tidak semudah itu ya, walaupun dalam teorinya, tapi kan prakteknya nggak tahu kalau ya soal itu ya. Gender itu ya, gender itu ya. Memang yang jadi di beberapa responden itu memang mereka sudah tidak punya meja altar khusus. Jadi ya ditetapkan aja satu meja gitu ya, atau satu tempat di dalam rumahnya yang dipakai untuk sembahyang. Jadi tidak ada meja yang turun-temurun. Itu meja yang turun-temurun itu cukup langka sih, Pak. Jadi nggak semua punya, dan di antara yang masih melakukan sembahyang leluhur itu yang punya hanya sebagian. Jadi bukan yang turun-temurun ya. Mereka sekarang bisa pakai meja apa saja yang ada di rumah gitu selama benda-bendanya yang di mereka sudah dibiasakan itu bisa ditaruh di situ. Jadi ada foto almarhum, foto leluhur ya, terus ada lilin, hiolo. Terus mereka bisa taruh dupa kan, jadi hiolo itu ya. Ya, hiolo itu dupa. Papan nama. Ya. Dan kalau saya baca dalam tulisan Ibu itu, bagian yang terpenting itu justru adalah papan nama. Gitu. Betul ya, Bu ya? Oh iya. Nah, mungkin pemirsa dalam hal ini perlu dijelaskan itu ya. Oh gitu, maksudnya papan nama itu kenapa penting itu ya, Bu ya?
Nah, mungkin kita nggak ngerti itu apa yang disebutkan papa nama. Apakah seperti kalau di toko itu ada nama papa nama, ada nama tokonya itu. Nah, kira-kira tulisannya apa itu Bu di dalam papa namanya itu? Jadi tablet ya disebutnya itu, Tablet itu ya? Tablet atau hiolo beda bukan. Papa nama ini jadi orang Tionghoa itu percaya pada saat seseorang itu meninggal maka tubuhnya atau apa ya esensi dari seseorang itu akan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama komponen yin itu tubuh atau po itu akan kembali ke tanah ketika dikubur, jadi bersatu dengan tanah. Terus komponen yang kedua jiwa atau hun itu akan berpindah dari tubuh dan pindah dari tubuh ke dunia lain. Jadi arwahnya ya, pergi ke dunia lain. Dan ini yang menjadi yang direpresentasikan dalam tablet atau papan nama itu. Jadi jiwanya sudah pindah ke dunia lain, maka kita kenang dengan papan nama itu. Kemudian Stop. Oh ya ampun, sorry ya. Tadi boleh dilanjutkan. Lanjut aja ya. Yang atau di ya komponen yang ketiga adalah komponen yang jiwa lain yang masuk ke pengadilan. Jadi di sini dipahami sebagai lokasi pura keluarga. Bu, papan nama ini tulisannya apa? Nama dari si almarhum atau tulisan ada satu tulisan apa Bu isinya dari papan nama itu? Nama, tanggal dan waktu lahir, sama ini arah geomansi makam biasanya begitu. Yang ada informasi di situ. Padahal itu bagian yang terpenting ya Bu ya. Jadi maksudnya arwahnya orang mati dalam pemikiran Tionghoa ini ada di satu alam lain, ataukah arwahnya ada di papan nama itu? Di alam lain. Alam lain. Ya, di alam lain. Papan nama ini adalah cara untuk mengenangnya. Mengenang. Ya. Tapi kalau saya baca itu yang disampaikan seakan-akan papan nama ini seperti representasi dari almarhum. Jadi dia itu kalau ditaruh di rumah, sepertinya ikut ngawasi anak-anaknya itu ngapain gitulah. Betul ya Bu ya? Ada yang bilang begitu ya. Tapi kalau ya dari literatur yang saya baca enggak ya, itu representasi sebetulnya representasi identitas ya, identitas semasa hidupnya. Jadi sekarang kan sudah tidak hidup gitu. Ini sudah di alam lain dan itu kita doakan. Nah, doanya melalui representasi ini gitu. Jadi mungkin jadi seakan-akan seperti apa ya? Ya seperti karena disebut representasi itu mungkin ya, tapi representasi identitas itu maksudnya identitas fisik semasa hidup. Toh saat ini yang dipercayai adalah mereka yang leluhur ini sudah pergi, sudah melanjutkan perjalanan ke alam lain. Jadi ya sebenarnya sih kontaknya itu memang masih diharapkan ada ya. Kalau saya lihat tuh sepertinya mereka masih menginginkan ada kontak. Ada kontak tuh maksudnya ada beberapa yang menyebutkan kami berdoa mohon agar kami juga dilindungi gitu. Tapi ada juga yang menyebutkan bukan seperti itu ya, tapi ini adalah kalau kita berdoa itu karma baiknya akan kembali ke kita menjadi berkat. Nah, jadi cukup beda-beda sebenarnya ya. Ada variasi di dalam isi doanya itu sendiri ya. Karena ada juga doa yang seakan-akan mengatakan bahwa kita perlu mendoakan arwah leluhur kita itu supaya mereka mendapatkan tempat yang layak gitu ya. Jadi seakan-akan
kelangsungan hidup yang sejahtera dalam leluhur kita ditentukan oleh doa dari keturunannya gitu. Ya, ada juga yang seperti itu kan. Ya. Memang kadang-kadang ada hal-hal yang jadinya ke arah mistis ya kalau saya lihat seperti itu ada jiwanya menempati gitu ya. Jadi nggak boleh macem-macem dengan papan nama, seperti itu. Terus kalau makanan misalnya jeruk gitu ya dipakai buat persembahan, besoknya udah nggak ada rasanya gitu ya. Jadi kalau dimakan saat ini ada kecutnya manisnya, besoknya udah hilang gitu, seakan-akan seperti sudah dimakan. Nah, cuma itu saya nggak temukan tuh ya seperti itu di ini, maksudnya di literaturnya. Di literatur nggak ada ya seperti itu. Memang itu hanya representasi, tapi representasi identitas semasa hidup. Baik, kita sudah mulai ya membahas lebih mendalam tentang latar belakang pemikiran pemujaan arwah leluhur. Dan kita akan lanjutkan ke segmen yang ketiga setelah informasi yang satu ini. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Inspirasi Maranatha setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha dan bisa juga diakses di platform YouTube Ice Dream Studio. Saksikan juga Ice Podcast yang dapat diakses di platform YouTube Ice Dream Studio. Teman-teman mahasiswa, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan setiap harinya. Dan renungan dapat disaksikan di Instagram bpk.maranatha dan bisa juga dilihat di platform YouTube Ice Dream Studio. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan saudara, dan Bapak Ibu yang rindu melayani, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan ini ataupun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami juga mengajak Bapak Ibu yang memiliki keinginan untuk pelayanan di bidang nyanyi, Bapak Ibu bisa ikut latihan Seraphim Choir setiap hari Selasa pukul 3 sore di Studio Seraphim GWM lantai 1. Maranatha juga mengadakan program bantuan biaya hidup. Untuk teman-teman mahasiswa yang membutuhkan, bisa menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini atau bisa tanya langsung ke Badan Pelayanan Kerohanian GAP lantai 2. Ya, kita berjumpa kembali dalam segmen yang ketiga dalam kaitan tentang pemujaan arwah leluhur orang Tionghoa Indonesia dalam konteks dunia modern bersama dengan narasumber kita Ibu Yunita. Nah, Bu Yunita, tadi saya ikut memikirkan ya bahwa minimal dalam kepercayaan orang Tionghoa itu dipengaruhi oleh 3 ya, saya sebut aja aliran. Ada aliran Buddhisme, ada aliran Konfusianisme, ada juga aliran Taoisme, gitu kan. Harusnya agak terbalik ya, harusnya Taoisme dulu, gitu kan. Taoisme, Konfusianisme, baru Buddhisme. Nah, Ibu, kalau pemujaan arwah leluhur dari pemikiran Konghucu saya bisa memahami. Saya bisa memahami. Kalau dari Taoisme, saya mungkin bisa membuat asumsi, yaitu hubungan orang tua dan anak harus bisa menghormati arwah leluhur dalam konteks harmonisasi kekuatan yin dan yang. Ya. Tapi saya belum mengerti kalau itu dikaitkan dengan Buddhisme. Nah, saya belum terlalu mengerti itu. Apakah Ibu bisa menjelaskan itu bagaimana kaitannya dengan Buddhisme? Kalau dalam Buddhisme ya, jadi saya kebetulan mewawancarai satu responden yang Buddhis. Memang kalau menurut beliau sih ajaran agamanya seperti itu. Jadi untuk melakukan puja bakti kepada orang tua. Puja bakti. Ya, ini bakti. Tentunya PR kepada teman-teman Buddhis ya. Silakan kalau nanti memberikan komen yang bisa melengkapi ya pengetahuan kami ya. Karena ini pertanyaan saya itu ya. Kalau Konghucu jelas mengajarkan tentang Hao,
jelas. Ya, bagaimana manusia itu bisa menjadi ren itu kalau orang uhau begitu, xiao. Ya. Jadi tadi Ibu sebutkan ada 3 komponen ya dalam Konghucu tadi. Li itu aturan gitu ya, bagaimana supaya tertib begitu kan. Hidup ini harus ada li-nya, ada aturannya. Lalu ada xiao-nya, kasih gitu ya. Lalu di situ ada komponen lain namanya ren gitu. Nah, kalau dari Taoisme saya memberikan dugaan juga, itu mungkin kaitannya dengan kosmologi, keseimbangan atau harmonisasi antara kekuatan yin dan yang. Gitu ya. Kalau kekuatan ini tidak imbang ya bisa sakit gitu kan, atau orang bisa mengalami celaka gitu. Tapi kalau dari Buddhisme itu saya belum terlalu mengetahui. Nah, silakan teman-teman Buddhis bisa menjelaskan dan memberitahu kepada kami, menginformasikan bagaimana hubungan antara pemujaan arwah leluhur dengan Buddhisme. Karena misalnya ya di dalam Buddhisme itu, ya Buddhisme yang saya tahu terbagi 2, yaitu Mahayana dan Hinayana. Gitu. Nah, di dalam konsep budaya Hinayana dan Mahayana ini, misalnya yang Mahayana itu adalah bodhisattva, jadi dia bisa kembali lagi untuk menolong orang-orang yang kesulitan. Ya. Nah, tapi kalau dalam kaitannya dengan orang tua, pemujaan ini saya belum terlalu paham itu. Karena seingat saya, seorang yang meninggal dalam konsep Buddhisme kan salah satunya adalah samsara. Samsara itu dia berinkarnasi gitu. Nah, kalau ini berinkarnasi, orang tuanya ini kan berinkarnasi. Kan berarti sudah tidak ada lagi. Dia kan berinkarnasi menjadi makhluk lain gitu. Ya, saya belum menemukan itu ya. Karena setahu saya di dalam konsep Buddhisme itu salah satunya itu adalah kata samsara. Seperti Hindu kan juga ada konsep samsara itu ya. Samsara itu artinya jiwa itu berinkarnasi kembali. Ya, kebetulan kami juga belum ini ya menggali lebih dalam tentang konsep dalam Buddhisme ini. Mungkin ini bisa jadi menarik sih untuk penelitian selanjutnya ya. Jadi untuk konsep Buddhisme sendiri seperti apa. Memang cuma disebutkan ya ajaran agamanya begitu. Nah, saya belum menggali lebih dalam. Itu yang saya tanya itu gitu kan. Kalau misalnya samsara dia menjadi makhluk lain, apakah dia bisa lebih tinggi ataukah dia lebih rendah, karena tergantung oleh karma ya. Nah, karma itu kalau saya baca dalam Buddha itu dipengaruhi apa yang disebut dengan tanha. Nah, tanha ini nafsu lah gitu ya. Menyebabkan karma orang tuh jelek gitu ya, jadi buruk gitu ya. Nah, karena itu orang harus bisa mengalami proses pembersihan diri ya, pemurnian, namanya nirwana. Nirwana itu kan artinya pemadaman. Gitu. Nah, kalau orang mencapai nirwana, maka dia akan pada posisi yang mulia gitu kan. Nah, yang mulia ini apakah orang tua itu bayangkan anggap aja di nirwana, lalu dia bisa memberkati keturunannya. Itu yang pertanyaan saya gitu. Jadi, nah ini perlu teman-teman Buddhis ya yang bisa memberikan jawaban. Nah, Ibu izinkan saya melanjutkan ya. Jadi tadi saya sebutkan misalnya di dalam konsep perpikiran Konghucu ya, Konfusianisme itu mengajarkan tentang uhau ya, kepada arwah leluhur. Nah, kalau Ibu lihat itu apakah anak ini didorong motifnya untuk berbakti kepada orang tua ini hanya tulus karena saya ini anak jadi harus berbakti, ataukah saya uhau ini ya dalam rangka supaya kirana yang supaya papa mama saya yang di sana itu masih memberkati dan intinya hidup saya makmur lah gitu ya. Nah, kadang-kadang kan kaitannya orang Tionghoa itu kan selalu kata makmur gitu kan ya. Imlek pun kan juga gitu ya. Kongsi, facai, wajib itu kan ada unsur makmurnya. Nah, ini apakah juga dalam konteks ini ya, pemujaan arwah leluhur ini juga dalam rangka untuk memperoleh kemakmuran atau kesejahteraan finansial. Bagaimana itu? Ada yang menyebutkan memang jadi tujuannya agar jiwa leluhur selamat dan sejahtera di dalam perjalanan di dunia lain. Tapi ada juga yang berharap supaya leluhur mau menjaga. Tapi
nggak ada yang sebutin ini sih kemakmuran atau ya, keberuntungan enggak ya, tapi menjaga gitu. Jadi saya pikir mungkin kami interpretasikan sebagai karma atau imbalan dari perbuatan doa itu ya, perbuatan doa itu kan baik ya, doa yang baik maka akan kembali lagi ke kitanya menjadi sesuatu yang baik, dijaga gitu mungkin. Jaga, ya. Keselamatan, kesejahteraan untuk di keluarga. Karena pertanyaan saya juga ada kaitan, kenapa sih tradisi ini begitu kuat gitu ya? Bahkan sampai generasi ke-6 pun masih dilakukan lah gitu kan. Padahal ini kan sudah di luar apa namanya komunitas ya. Kalau di Tiongkok lah oke lah masih semuanya mengatakan. Tapi kalau orang Tiongkok itu kan dia sedang berhadapan dengan berbagai macam budaya gitu kan. Ya. Dan itu tidak mudah. Ya. Berhadapan dengan budaya yang di sekelilingnya, bisa juga agama-agama di sekitarnya, ya, kepercayaan-kepercayaan di sekitarnya, dia tetap pelihara. Jangan-jangan dia melihara ini kaitannya karena tadi yang saya duga ini ya. Nah ini tolong teman-teman yang dari pemikiran dari Konghucu juga melengkapi saya juga kan, karena saya kan tidak selalu tahu gitu kan. Apakah ini juga motif utamanya karena kalau saya menjaga atau saya melakukan pemujaan kepada arwah leluhur, saya juga dapat berkat itu. Gitu ya. Karena biasanya orang itu kalau pada kata berkat itu dia kuat sekali. Jadi karena itu orang seringkali beragama itu bukan karena dia mengasihi Tuhan, belum tentu. Karena supaya dapat berkat. Barangkali ya Pak ya. Cuma ini memang belum saya teliti lebih lanjut, tapi memang ada simbol-simbol dari makanan-makanan ya. Jadi kayak persembahan itu makanannya harus warnanya apa ya? Harus berwarna ada misalnya merah. Ada terus, kemasan. Iya, simbol dari seperti jeruk itu kan kemasan. Iya. Itu sumber rezeki itu, Bu. Jadi makanannya ya itu ada makna-makna itu ada yang kemakmuran, kesehatan, terus keseimbangan juga ada ya. Jadi makanannya harus ada yang dari darat, laut, sama air, darat dan udara. Jadi itu ada makna-makna. Cuma kemarin memang saya masih berpikir ini kosmologi aja, jadi keseimbangan. Tapi belum sampai digali sih. Yeah. Cuma ya barangkali ini menarik sih untuk diteliti lebih lanjut. Apakah memang ada harapan itu ya dari secara simbolik. Kami sejujurnya baru memetakan sih. Jadi ada apa saja gitu, dan dari yang di literatur, yang kami dapatkan dari sejarahnya, kemudian yang masih dijalankan itu yang mana saja. Ya Ibu, saya sangat senang, tapi kita harus dibatasi oleh waktu ya Bu ya. Nah silakan Bu Yunita untuk menyampaikan satu closing statement sehingga peserta, pendengar, sahabat Maranatha dapat mempunyai gambaran yang lebih konkret ya, lebih konklusif dengan apa yang kita bicarakan dalam program ini. Silakan Bu Yunita. Oke, mungkin yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah kami sebetulnya ini merasa ini tradisinya mungkin sudah tidak kuat lagi justru Pak. Oh justru tidak kuat lagi. Jadi ini sudah mulai ada mengalami dalam perjalanan kami mencari data tuh banyak yang sudah tidak melakukannya karena sudah beragama lain gitu ya, dan ajaran agama tersebut tidak membolehkan, tidak mengizinkan tidak memperbolehkan, ini tidak sesuai atau gimana itu. Jadi kami mengkhawatirkan tradisi ini tuh nantinya punah. Cuma ya siapa yang bisa kami juga suatu perubahan itu pasti terjadi ya, apalagi konsep kehidupan, cara hidup juga makin berubah, dan kami cuma ingin mendokumentasikan apa yang ada, yang masih terjadi gitu saat ini. Ternyata
ada sebagian masyarakat yang masih melakukannya gitu. Jadi kalau untuk saya dari desain interior sebenarnya kami ingin meneliti sebetulnya tuh tempat ya, esensi dari tempat awalnya tuh. Jadi meja altar tuh kenapa tadi diturunkan Diwariskan, gitu ya, terus esensi dari tempat orang yang sudah tidak ada ya, tapi dia identitas itu posisinya di mana gitu. Nah ini saya pikir buat teman-teman dari seni rupa dan desain, khususnya mungkin desain interior dan arsitektur, kita bisa mungkin mencari makna dari tempat jiwa ya mungkin, bukan orang yang di mana kita menempatkan orang yang udah nggak ada gitu sebetulnya, tapi masih mau kita ingat dan kita kenang gitu dalam masa modern ini seperti apa. Ya. Bisa terjadi bahwa itu belum terpikirkan ya Bu ya, karena orang modern tidak membayangkan objek itu di dalam sebuah space yang konkret. Seperti kita sekarang itu kan bingung ya, space kita ini dua, bisa yang physical ini, tapi juga yang bisa digital. Kalau yang physical ya kita letakkanlah foto, untuk kita kenangin gitu kan. Tapi kalau digital itu tempatnya di mana ya? Ya nanti di metaverse itu gimana bentuknya? Iya kan, jadi penelitian yang satu kesinambungan ini sebenarnya keberlanjutan dan kebertahanan ini tuh pada era selanjutnya akan seperti apa gitu ya? Ya. Perlu direnungkan. Ya, perlu direnungkan dan jangan sampai begini ya. Kita ini sibuk dengan banyak hal, lalu kita sampai lupa dengan akar kita. Ya. Jadi kalau nanti ditanya, ya siapa nama papa mamamu? Bisa nyebutkan, tapi dia sudah tidak lagi punya gambaran yang konkret tentang orang tuanya yang sudah meninggal, tetapi mempunyai jasa yang begitu besar untuk menjadikan dia seorang pribadi pada masa itu yang kontemporer itu lebih berhasil dan sebagainya. Gitu, ya. Jadi pengenangan itu sangat penting gitu ya. Pengenangan itu mempunyai makna gitu. Jadi kita jangan sampai hanya mengingat hal-hal yang ya begitu banyak sampai kita lupa gitu. Kalau kita lupa akan orang tua kita biasanya ya jangan harap kita juga ingat akan Tuhan gitu kan. Karena Tuhan lebih tidak kelihatan lagi, Ibu. Ya kan? Nah, ini satu hal yang menantang juga bagi saya ini. Pertanyaan Ibu menantang juga. Jadi kalau tadi Pak Nyoman bilang kan juga tidak hanya Tionghoa sebenarnya, Toraja juga. Ya, orang Batak juga. Orang Bali coba. Juga ada perhatian juga kan. Jenazah itu kalau bisa dikubur kemudian dia dihormati dengan cara ngaben. Penghormatan. Jadi kepercayaan itu ternyata tidak semata-mata dominasi Tionghoa. Walaupun bentuknya beda gitu ya. Tapi kan jiwanya sama, spiritnya sama. Nah, tapi yang belum terjawab adalah bagaimana pemikiran ini berpengaruh kepada dunia saat ini, generasi kontemporer ini dalam memahami itu. Dan sampai mereka juga kehilangan kemampuan untuk mengenang yang real ya, yang berkaitan dengan kedirian mereka sebagai manusia itu, yaitu orang tua. Nah, kalau bisa ngomong bisa berlanjut pada sesi selanjutnya nanti. Wah, kita harus akhiri sampai di sini dan semoga percakapan ini menginspirasi setiap kita dan izinkan saya menutup dengan doa. Dengan terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yunita ya. Kita doakan agar Bu Yunita juga dipakai oleh Tuhan dalam karya-karya selanjutnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengaruniakan kepada kami sosok orang tua dengan segala keberadaannya, termasuk kelebihan dan kekurangan-kekurangannya. Ajarlah kami menghargai pengorbanan, jerih payah,
dan segala perbuatan cinta dan kebaikan mereka yang Engkau ukirkan juga di dalam diri kami. Bapa, kami ingin menghormati orang tua bukan hanya pada saat mereka meninggal, tapi lebih utama bagaimana kami harus menghormati, mengasihi mereka pada saat mereka masih hidup. Berkati Bapak percakapan ini supaya memperkaya wawasan kami, memperluas juga pemahaman kami tentang nilai-nilai dalam budaya, khususnya dalam konteks ini budaya Tionghoa di Indonesia. Tuhan berkati Ibu Yunita dalam pekerjaannya, tugas yang Tuhan percayakan sebagai seorang dosen. Tuhan lengkapi agar roh hikmat Engkau limpahkan kepada Ibu Yunita. Kami serahkan juga kepada Tuhan, para sahabat Maranatha, dimanapun berada, Tuhan sertai mereka. Di tengah-tengah begitu banyak problem-problem yang sangat rumit, tapi berikan kepada kami nilai-nilai iman yang memampukan kami tetap melihat Engkaulah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, demikian doa kami serahkan di dalam kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.